Terus Betul. ya MAB ini tuh tentunya ya seperti panjangnya ya Millennial Anti Bokeh, di mana nanti teman-teman semua akan dididik dan juga diedukasi tentang bisnis langsung dengan oleh para praktisi dan juga para pakar-pakar coach bisnis tentunya. Dan itu kita akan edukasi seumur hidup loh teman-teman, luar biasa banget bukan? Jadi teman-teman tuh udah nggak perlu kuliah lagi sih kalau menurut aku. Jadi teman-teman cukup join Millennial Anti Bokeh udah langsung dapat ilmu bisnis yang super daging-daging banget, sumpah nggak bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita ngebahas tentang wira lagi nih. Ada yang menarik lagi di MAB karena ya ini ucapan mereka sebagai landasan bahwasanya klarifikasi wira itu bukan klarifikasi sebenarnya, itu adalah cara ngeles yang tidak baik. Nah, ini ada sebuah video ya wawancara ya, mungkin mereka pendiri MAB ini kan sama-sama mungkin milenial yang berinisiasi mungkin mencari uang di sana gitu ya. Dan inisiator utamanya, saya yakin inisiator utamanya itu ya Yusuf Mansur. Kenapa? Karena ya kelihatan sekali, karena yang menyediakan ya mungkin yang bikin websitenya itu tim-tim Yusuf Mansur atau mungkin tim bentukan yang diizinkan oleh Yusuf Mansur. Kenapa? Karena yang punya modal mungkin Yusuf Mansur gitu ya. Dan Wirda dan kawan-kawannya mungkin cuma menjalankan. Nah, tapi ada banyak orang yang mungkin akan terlibat di sana dan dibahas di sini. Dan mungkin ini menjadi dua video karena ya mungkin terlalu panjang durasinya. Tapi kita lihat dulu teman-teman video referensinya. Yuk check it out. Terus ya MAB ini tuh tentunya ya seperti panjangnya ya Millennial Anti Bokeh, di mana nanti teman-teman semua akan dididik dan juga diedukasi tentang bisnis langsung dengan oleh para praktisi dan juga para pakar-pakar coach bisnis tentunya. Dan itu kita akan edukasi seumur hidup loh teman-teman, luar biasa banget bukan? Jadi teman-teman tuh udah nggak perlu kuliah lagi sih kalau menurut aku. Jadi teman-teman cukup join Millennial Anti Bokeh udah langsung dapat ilmu bisnis yang super daging-daging banget, sumpah nggak bohong. Dan di Millennial Anti Bokeh ini teman-teman juga bisa dapat keuntungan lainnya seperti komisi. Jadi teman-teman bisa punya penghasilan sendiri loh, luar biasa banget. Karena di Millennial Anti Bokeh ini juga kita nggak terbatas usia. Dari SMP boleh, SD boleh, bahkan dari anak umur 6 tahun juga udah ada loh di Millennial Anti Bokeh. Masa teman mau kalah sih, 6 tahun loh guys. Ya, jadi basically nih teman-teman, gue kan menyadari ya bahwa banyak banget orang-orang yang terinspirasi dari banyak entrepreneur muda, banyak pengusaha muda. Kayak contoh, kayak ada Taki ya, ada Taki, ada Syakir, ada gue, dan ada entrepreneur muda lainnya. Tapi yang menjadi Indri Anissa. Ya Indri Anissa nih wapres, gue bisa lupa gue mau wapresnya. Gue ingetnya lu model soalnya, Beb. Model segala macam ya. Ya, jadi guys, gue tuh kayak mengetahui lah gitu, kalian tuh punya keinginan pengen jadi pengusaha gitu ya, cuman selalu terkendala sama modal. Itu poin utama. Ide udah ada, tinggal masalah eksekusi modalnya ini dari mana gitu. Sementara mindset kita kan mikirnya kayak kalau nggak ada modal kita nggak bisa mulai usaha gitu kan. Makanya alhamdulillah kita bikin nih Millennial Anti Bokeh. Jadi Millennial Anti Bokeh itu nama komunitasnya dan nama platform ya. Jadi kita udah siapkan platform di mana kalian bisa berjualan tanpa perlu modal yang gede. Nggak perlu produksi barang, nggak perlu repot-repot ngirim barang, dan pastinya nggak makan waktu gitu loh. Jadi kita udah siapin nih produknya. Kita punya ada kacamata, ada baju ya kan, kemudian ada buku juga. Ada makanan juga ada makanan sepatu juga ada gitu. Voucher game Beb sama pulsa-pulsa juga ada kok. Iya, makanya kayak toko serbaguna semua bisa ya, tanpa bayar say. Iya, jadi kan kapan lagi main Mobile Legend gitu tapi dapat duit kan? Bener banget. Nah, untuk daftarnya sendiri berapa duit, Ndri? Cuma 100.000 aja, cepet doang, cepet parah, dan seumur hidup gitu ya. Dan itu baliknya cepet banget loh teman-teman. Sebenarnya itu masuknya ya investasi kita di awal untuk edukasi dan juga untuk selanjutnya nanti kita dapat
cashback gitu. Dapat cashback, iya. Nah, guys, kalian tuh sadar nggak sih kayak dengan uang 100.000, kadang kan kita punya 100.000 tuh hilang gitu aja kan, nggak jadi apa-apa, terus nyesel doang, tinggal nyeselnya doang, kayak aduh ini 100.000 dipakai buat makan mie ayam sekali udah habis gitu kan, atau dipakai buat hal yang nggak jelas gitu. Nah, daripada kalian punya uang 100.000 yang nganggur dan jadi nggak jelas, mendingan dipakai untuk daftar MAB. Ingat ya, kalian nggak perlu gini. Gue kasih contoh misalkan di air. Contoh air mineral. Ini kan kita lagi launching ya, MAB Water. Kita punya air mineral MAB Water. Bayangkan kalau kalian pengen jadi pengusaha air. Berapa modal yang harus dikeluarkan? Gue terus terang aja. Modalnya itu minimal 1,5 miliar. 1,5 miliar. Oke. Pertanyaannya, do you guys have money? Lu punya nggak uang segitu banyak? Jujur ya, jujur lu punya nggak uang segitu? Nggak semua orang punya. Nggak semua. Dan nggak semua orang yang punya duit punya kesempatan, ya kan? Betul. Jangan yang kira terlalu kesempatan itu bener, sih. Itu kesempatan yang mahal sekali. Nah, sekarang kalian bisa jualan air, kacamata, kaos, buku dan segala macam tanpa modal dan cuma bayar 100.000, tapi bisa jualan semuanya gitu. Dan secara nggak langsung kan ini pabrik kita juga pabriknya teman-teman, karena kan di sini kita bersama gitu kan. Jadi menurut gue ini adalah langkah yang bagus banget buat teman-teman yang pengen mulai usaha, tapi dari kecil. Jadi sebelum kalian mulai punya usaha yang bener-bener usaha, kita mulai dulu nih belajar bagaimana sih mengelola customer, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola pendapatan ya, sama itu bagian dari keuangan juga, bagaimana sih caranya approach ke customer itu seperti apa, dan itu semua diajarin gitu ya Andri. Jadi buat teman-teman yang aduh gue tuh pengen diajarin dari nol banget. Ya gue pengen gabung tapi gue nggak ngerti cara nawarin ke orang, kayak tolong banget. Itu gimana Andri? Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman ada beberapa yang bisa kita bahas. Pertama tentang dididik oleh praktisi entrepreneur ya. Mungkin yang dimaksud Wida itu salah satunya mungkin Wida dan Ucup ya. Dan agak lucu kalau misalkan mereka yang mengedukasi, bayangin aja, mengedukasinya bidang MLM, mengedukasinya ya bidang nyari-nyari sedekah itu, terus mengedukasinya nanti bidang ngumpulin duit investor dari jamaah, mungkin kayak gitu mungkin ya, dan bagaimana caranya menghindari permasalahan dengan jamaah, mungkin kayak gitu. Itu salah satunya mungkin ya. Nah, tapi kita ngebahas bahwasanya di situ dibahaskan dengan jelas bahwasanya itu adalah media atau suatu sarana buat mereka itu yang menjadi bagian dari mereka seumur hidup. Jadi diedukasi seumur hidup. Dan mereka sendiri yang bilang ya teman-teman, diedukasi seumur hidup. Nah terus kemudian yang agak aneh menurut saya, bahkan yang bergabung sana ada anak yang berusia 6 tahun, dan saya nggak tahu apakah ini kelompok termasuk golongan yang mengeksploitasi anak atau bagaimana, karena ya sebenarnya kalau misalkan anak-anak umur 6 tahun itu di bawah umur 7 tahun itu tidak diperbolehkan itu, apalagi untuk urusan hal-hal seperti ini untuk bisnis ya teman-teman. Walaupun kalau misalkan anak yang sudah berkemampuan cukup mungkin bisa gitu dengan catatan diawasi oleh orang tua. Tapi kalau 6 tahun saya rasa agak aneh gitu ya. 6 tahun ngapain bergabung kayak gitu, dan aneh juga kalau sampai terpengaruh dengan omongan si Wida ini gitu ya teman-teman. Kalau memang nggak meracuni gitu teman-teman. Terus kemudian di sini ada orang-orang yang menjadi bagian dari itu. Di sini sebutkan ada mungkin Taki Malik, mungkin ya, saya nggak tahu karena disebutin cuma Taki. Terus ada Syakir Daulay. Ini menarik teman-teman. Nah, saya itu dapat video yang aneh-aneh ya, termasuk salah satunya dia itu sebenarnya sering mengunjungi kuburan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip itu mengatasnamakan Habib gitu, dan kita semua udah tahu mereka itu orang yang menolak tes DNA gitu ya. Terus Syakir Daulay ini itu sering mengunjungi makam-makam, dan yang paling buat saya itu agak enak juga sebenarnya ya, lucu tapi juga enak ya, dimana dia mengunjungi makam yang seolah-olah di sana itu
dia itu kayak sangat menghormati gitu makam itu gitu ya. Itu adalah makam Utsman bin Yahya, yang mana si penjilat Belanda ini, saya katakan penjilat karena memang ada surat yang jelas-jelas gitu dari Utsman bin Yahya ini mengirimkan sesuatu yang bertuliskan yang kayak menjilat Ratu Wilhelmina gitu ya. Dan itu fakta bahwasanya dia itu sebagai karyawan, kata Rumel Abbas itu ya, itu kan PNS-nya zaman Belanda gitu ya. Artinya PNS-nya penjajah gitu. Karena Nusantara ini adalah negara kolonial. Pada saat itu bukan negara kolonial, tepatnya Nusantara ini adalah kolonial Belanda gitu. Artinya wilayah penjajahan Belanda. Jadi sebenarnya ini bukan negara. Artinya negara Indonesia belum terbentuk pada saat itu, tapi sudah ada pemerintahan melalui kerajaan-kerajaan yang mereka saling terhubung, teman-teman. Makanya saya katakan bahwasanya ada kerajaan Pasai, ada kerajaan, terus pada saat itu ada mungkin Majapahit ya teman-teman, atau nanti ada kerajaan Demak Bintoro gitu ya. Mereka itu saling terhubung dan saling membantu. Makanya ada adipati-adipati gitu ya. Mereka saling ya berkompromi secara politis. Nah, terus kemudian ini ya menurut saya sangat menghina sih ya, orang-orang yang nggak tahu sejarah, atau mungkin memang sengaja dia tahu sejarah, sekarang udah dibukakan tahu sejarah tapi ngeyel, dan itu merupakan ya penghinaan buat kita gitu ya. Terus kita lanjut lagi teman-teman, udah ngebahasnya itu dibahas di video yang lain ya teman-teman, kita nanti bahas itu di ya channel yang satunya lagi. Terus ya saya juga pernah baca di sebuah komentar pada saat itu kalau nggak salah di Garuda TV itu, bahwasanya orang yang merasa ikut karena Zakir Daulay gitu ya, Zakir Daulay itu, dan dia merasa rugi karena bergabung ke MAB itu. Nah, terus ada daftar yang 100.000 itu seumur hidup itu jelas ya, itu diucapkan ya, seumur hidup itu jelas dan konkret diucapkan oleh mereka, tetapi nggak dirawat sekarang gitu ya. Artinya nggak ada. Ini bukan soal berapa nilai yang dibayarkan untuk bergabung, tapi kuantitinya sangat banyak teman-teman. Kalau kita melihat dari ucapan Sandiaga Uno itu, bahwasanya yang bergabung dalam 1 tahun aja 100.000 orang. 100.000 orang artinya kalau bergabung ke sana berarti sekitar ya 10 miliar gitu teman-teman, nanti dibagi ke mungkin untuk membayar Zakir Daulay, terus nanti membayar Wida apa, dan itu dibagi-bagi kayak gitu. Terus kemudian yang dijanjikan adalah seorang entrepreneur itu misalkan kayak Sandiaga Uno mungkin diundang ke sana, itu ternyata nggak ada karena ya nonsen teman-teman, karena apa ya, nggak ada operasional lagi karena uangnya mungkin udah dinikmati sama mereka gitu. Dan akhirnya ya memang itu ajang mengumpulkan uang dari jamaah. Jadi kalau kita melihat perilaku Wirda seperti itu, ya kita lihat Yusuf Mansurnya. Kenapa? Yusuf Mansur ya seperti itu, contoh program Umroh Merdeka. Gak ada kan nonsen. Itu adalah sebuah kebohongan gitu ya. Dan kita punya datanya semuanya, berapa jumlah orangnya, dan itu jumlahnya sangat besar teman-teman, yang merugikan masyarakat. Tapi mereka tahu bahwasanya dengan jumlah nominal-nominal yang kecil ini, mereka akan sulit untuk dituntut secara perdata. Itu kuncinya sebenarnya. Bahwasanya ini ya perilaku Yusuf Mansur menurut saya, ini gurunya Yusuf Mansur. Terus MAB Water saya juga pernah bahas ini di video selanjutnya, video sebelumnya. Artinya saya pernah ngebahas tentang MAB Water ini, dan ada lagi yang berkaitan dengan masalah duit di MAB Water, dan mungkin saya akan perlu bahas ini dikaitkan dengan video ini teman-teman, karena durasinya udah terlalu panjang. Sampai di sini, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.